Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hazmu yaitu tindakan yang paling tepat, antusyawiro yaitu bermusyawarah, dzara'yi kepada orang yang punya pendapat, tsumma tuti'uhu kemudian ia mengikutinya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini sangat pendek, ya. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tindakan yang paling tepat itu adalah musyawarah kepada orang yang punya pendapat, minta petunjuk kepada orang yang punya pendapat, lalu kita mengikutinya. Artinya apa? Kalau kita punya persoalan, maka penyelesaiannya adalah musyawarah atau minta nasihat atau minta petunjuk kepada orang yang memiliki pendapat dan kita mengikutinya. Contoh ngapunten begini, kita itu mau bangun rumah, Pak, atau renovasi rumah. Ini kan persoalan, ya. Saya punya uang sekian, lalu kalau saya bangun ini bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita mencari orang yang ahli dalam bidang perumahan, umpamanya Pak Ertan. Diajak ngomong, diajak musyawarah, kita minta nasihat. Nah, kalau sudah dinasehati, ngapunten, diikuti, itulah penyelesaian yang baik. Wis gak dinasehati, ya, itu tidak diikuti, ngapunten. Contoh aja umpamanya, ya, ada orang itu nggak paham, Mbak, bikin kamar mandi. Loh, umpamanya klosetnya di sini, itu baknya itu di sini, di kiri. Penjenengan nggak paham bangunan, Pak, ya, sudah dibikin klosetnya di kanan, lalu baknya di kiri. Iku dicawi wangel, Pak, ambil gini, masa gini. Ini karena nggak paham, ya. Nah, kalau kita minta petunjuk kepada orang yang paham, yang punya pendapat tadi, ya, nek sampean ngene iki wangel cawi, kudune nduk kanan. Iya, nek sampean iku wong apa luar kono, nduk kiwong ini biasane. Jadi nduk kene kudune. Nah, gitu loh. Ya. Atau begini, Ustadz, saya ini WC saya, kloset saya di dalam rumah itu menghadap ke timur, berarti membelakangi kiblat, ya. Terus baknya di sini. Ini saya pindah nunda. Kalau saya pindah kesulitan nanti, gitu loh. Saya hadapkan sana, berarti bak di depan. Saya hadapkan di sana, bak di belakang. Nah, ini kan bingung, ya. Nah, ini perlu tanya kepada orang yang ahli, utamanya ahli fikih, ya. Jadi ada orang itu ngecoi, Pak, tahu ngecoi, ya. Jadi ada hadis itu begini, kalau kamu pipis, kalau kamu pup, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu ada hadis begitu. Hadis yang lain, kalau kamu beol atau pipis, jangan menghadap ke selatan atau ke utara. Ini malah bingung lagi, ya. Sing situ hadisnya gak oleh menghadap kiblat atau membelakangi, sing situ gak oleh menghadap utara atau selatan. Ini ngadep nang di, Pak, ini munggang ini enak, ya. Jadi nggak ambil munggang ini. Nah, ini kalau nggak paham juga nggak pas, ya. Rasulullah SAW pas ini di kitab Bulughul Maram, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, kamu kalau pipis atau beol jangan menghadap ke selatan
Sana ya selatan atau utara. Wah, berarti harus ngulon atau ngetan. Iki lah merangi kiblat lah. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Madinah itu adalah utaranya Mekah. Jadi Madinah di sini, Mekahnya di sana. Nek menghadap ke selatan, menghadap ke Mekah, berarti menghadap kiblat. Nek menghadap ke sana, membelakangi kiblat tidak boleh. Itu di Madinah, Pak. Nah, kalau di Indonesia ini kiblatnya di barat. Jadi tidak boleh ke barat, nggak boleh ke timur. Nah, ini ada hadis begitu. Cuma orang yang gecoi hadis ini nggak paham hadis lain. Gecoi, pokoknya dok kamar mandi harus tidak boleh pokoknya menghadap ke timur atau ke barat. Diganti tadi, Pak. Karena baknya di sini dihadapkan ke sana. Jadi anunya di depan begini. Ya. Begini, ya. Banyak hadis juga yang mengatakan, termasuk Ibnu Umar itu pernah gampangannya ku menek apa atap, Pak. Nih kene ku cilik kedang layangan ngono bae. Kedang layanganmu enggak atap. Itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngengek ya atau pup itu menghadap ke Sam. Artinya membelakangi kiblat. Ya. Lalu ada sahabat lagi pipis, ya, itu menghadap kiblat, tapi didang-dangi dengan kuda, ya, itu diprotes oleh sahabat. Sampai nu pipis kok menghadap ke kiblat, ya ini sahabat Ibnu Umar juga, enggak apa-apa, wong itu tak dang-dangi ambek kuda kok, ya, dan banyak hadis. Oleh karena itu para ulama menyampaikan begini, hadis yang melarang kita pipis atau kita berak membelakang, tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat itu di tanah lapang. Jadi di tanah lapang. Kalau tidak di tanah lapang tidak ada masalah. Ngapunten, kalau di rumah saya itu klosetnya itu menghadap ke barat, Pak. Dan tidak saya ubah. Ya, memang ada teman yang ngecoi, boy kok oleh ke barat, iku nih umpamanya dipindah, rusak kabeh. Jadi aturannya bongkar kabeh. Tidak apa-apa. Jadi kalau umpamanya sudah didang-dangi gini aja, ini sudah boleh. Ya, baik itu berak maupun pipis. Apalagi kalau sudah di bangunan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ya, karena orang yang gecok itu hanya tahu satu hadis ini, hadis yang lain tidak diketahui. Ya, contoh begini loh, Pak, contoh. Ada yang mengatakan minum sambil berdiri itu haram karena ada larangan, hadisnya sahih. Nah, ngapunten. Orang yang demikian itu karena dia hanya menggunakan akalnya sendiri, pemikirannya sendiri, tidak pernah ikut ulama. Jadi ada orang mengatakan minum berdiri itu haram, itu tidak ikut ulama. Karena dia hanya mengikuti hadis satu, bahwa Nabi melarang minum sambil berdiri. Ya. Nah, tapi hadis yang lain ada, Sayyidina Ali itu minum berdiri. Terus ditegur oleh siapa? Oleh para sahabat. Sayyidina Ali, kenapa kamu kok minum berdiri? Enggak apa-apa, Rasulullah juga minum berdiri kok. Nah gitulah. Ada hadis lain, Rasulullah itu pernah minum berdiri. Ya. Nah, oleh karena itu di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu membuat judul, ya, minum sambil berdiri boleh, tapi lebih baik duduk. Berarti tidak haram, Pak. Ya, jadi tidak haram. Jadi agama itu jangan parsial, diambil sepotong begitu saja. Ya, jadi harus semuanya komprehensif. Ya, tidaknya sepotong-sepotong begitu. Nah, supaya tidak mengambil sepotong-sepotong, melok ulama. Ya.
Jadi makanya saya itu kok gak langsung hadis ini. Nah, hadis ini saya baca Pak, saya terjemahkan. Itu tidak hanya saya belajar ini saja, tapi belajar dari guru saya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solihah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.